Halo kawan-kawan, kembali lagi di dunia per STB-an. Kali ini kita dapat pelanggan dengan kasus STB-nya itu dikatakan break. Jadi dia sempat nyala seperti itu, cuma nggak bisa masuk menu utamanya. Di sini posisinya STB-nya tipe B860 versi 2.1 dan OS yang terinstall adalah Papstone versi 3.7. Sudah berhasil registrasi dengan pelanggan yang punya, mau di unroot biar bisa install Mola TV. Tapi setelah di unroot malah jadi break seperti ini. Metodenya sama seperti mengembalikan STB dari posisi Linux kemarin, menggunakan versi unbreak. Kita coba di sini. Saya coba-coba menggunakan beberapa metode dan ada yang gagal, yang berhasil yang ini lumayan sulit karena ketika setelah di unbreak dia nggak langsung nyala, alias dia bisa error dulu atau bahkan blank dulu. Jadi saya di sini coba bersihkan dulu R87-nya karena menurut juragan yang punya dia sudah pernah short pinnya R87. Takutnya ada konslet atau short, kita bersihkan dulu. Lanjut setelah itu kita pasang kabel USB to TTL. Sebetulnya tanpa USB to TTL bisa untuk kasus unbreak ini. Cuma mungkin karena saya terbiasa pakai USB to TTL, jadi lebih enak untuk memantau apa saja yang terjadi dalam STB tersebut. Alat-alat yang dibutuhkan seperti biasa SD card, komputer, dan file-file jamunya. Kita harus buat bootcut makernya dulu. Kita harus buat bootcut makernya, lalu baru kita tembak menggunakan aplikasi atau Papstone yang kita inginkan. Baru kita utak-atik di dalam terminal emulatornya. Kita lihat setelah pasang di USB to TTL, yang sering kejadian adalah USB to TTL itu kebalik antara RX dan TX-nya. Jadi diperhatikan apabila setelah dipasang di putihnya belum muncul, coba cek dibalik RX TX-nya. Jangan komplain dulu, coba dibalik dulu. Ya. Lanjut kita masuk ke komputernya. Untuk yang belum lihat metode unbreak sebelumnya, bisa klik video di atas. Itu sudah ada caranya. Ikuti saja sama persis. Ini contekannya. Dibaca dulu filenya. Kalau mau download file jamunya, saya nggak akan upload di video ini, saya upload di video sebelumnya. Ya, langkah-langkahnya seperti itu. Lanjut kita langsung eksekusi saja. Mari kita buat bootcut makernya. Kita buat bootcut maker bukan menggunakan uboot.bin, ingat ya. Jangan menggunakan bootcut maker yang untuk mengatasi bejat, tapi gunakan bootloader bin yang untuk mengatasi break. Karena akan beda. Karena akan beda hasilnya. Ya, setelah kita buat, kita copy file bootloader bin-nya tadi ke dalam SD card yang kita buat yang ukurannya 1,2 MB. Kalau ukurannya selain itu berarti itu milik STB HG680. Setelah di copy, cabut SD card-nya, colok ke STB dan masuk ke langkah selanjutnya. Harusnya ketika STB itu dicolok SD card yang sudah digunakan atau sudah dibuat oleh bootcut makernya, kita colok ke TV, muncul gambar. Harusnya seperti itu. Nanti kita lihat di TV muncul gambar seperti apa. Hanya muncul gambar Sony kalau nggak salah. Kita masuk ke USB burning tool, kita masukkan ISO untuk unbreak-nya atau breakthrough-nya. Nah, itu kita masukkan. Ini harus hati-hati. Lihat di sebelah kanan ada centang yang harus dibuang. Seperti biasa, erase bootloader-nya harus dibuang.
Jadi jangan sampai itu tercentang. Kalau sampai itu tercentang, kemungkinan STB Anda akan makin fatal. Sudah ada kejadian satu, customer saya juga yang karena beli STB gagal boot, jadi STB-nya mati, nggak bisa diapa-apain, kelar hidupnya. Kita sambil kita colok STB-nya biar bisa connect. STB ini ternyata punya kekurangan. STB ini tombol powernya rusak. Rese nggak? Jadi tombol powernya tuh rusak. Kita nggak bisa tekan power sambil colok USB 2 biar connect, nggak bisa. Mau nggak mau kita harus pakai USB to TTL, kita short pin sampai muncul update reboot. Lihat, saya sampai selama ini nggak bisa connect, nggak mau connect. Karena apa? Ternyata tombol powernya rusak. Jadi mengakali tombol power rusak biar bisa masuk USB burning tool, caranya adalah seperti biasa, USB to TTL. Kita pakai aplikasi putih, lalu kita short pin biar muncul di putihnya update reboot ya, atau GTX ya, kita lihat di putih. Di sinilah yang akan agak sulit nih. Ya lihat tuh. Ini langsung masuk otomatis ke update reboot. Padahal saya nggak short pin. Saya nggak short pin nggak apa, dia langsung connect tuh. Ajaib ya. Langsung connect sukses, langsung kita start. Jalan dia. Ajaib ini STB. Entah kenapa nih juragannya mungkin jumpa-jumpingnya kurang atau kopinya kurang joss. Jadi seperti itu. Nah, itu penampakan di USB burning tool dan juga di dalam putihnya. Prosesnya berjalan dengan normal. Ini bukan berarti STB-nya bisa nyala lagi. Belum. Ini masih kita unbreak. Kita isi firmware apa adanya dulu, baru nanti kita flash menggunakan firmware yang kita inginkan. Kita tunggu hasil flashnya ya. Sudah 99%. Nah, kelar ya. Setelah kelar ini kita cabut STB-nya. Kalau mau coba silahkan. Kita coba di TV. Nanti di TV akan muncul sebuah screen yang namanya Sony. Dan apabila SD card itu dicabut dari STB dan dicolokin ke TV, tidak akan muncul apa-apa. Dan itu tidak rusak, memang langkahnya belum selesai. Ya, jadi setelah kita menggunakan USB burning tool, kita harus flash dengan firmware yang kita inginkan. Kalau saya lebih suka pakai Papstone. Dan untuk masalah ini saya pakai Papstone versi 2 dulu. Saya nggak langsung naik 3,7 tapi langsung saya pakai yang 2,0 dulu. Nah, lihat ya. Yang muncul hanya Sony saja. Ini kalau kita cabut bootloadernya akan nggak muncul gambar apa-apa, blank, dan itu nggak rusak, memang prosesnya belum selesai. Oke, kita sekarang akan flash dengan Papstone versi 2,0, baru kita kembalikan bootloadernya. Cara flashnya sama, cuma kalau biasanya kan yang sudah tidak pencet kita tekan tombol power, dia akan muncul. Karena garis bawah lagi tombol powernya tidak bekerja dengan seharusnya, kita harus manual agar dia masuk recovery modenya. Caranya dengan tadi saya bilang di awal, kita harus short pin R87 nya. Jadi kalau ada masalah jangan khawatir, jangan panik, ya cari solusi.
santai aja, yang penting kopinya kuat. Lanjut kita masuk ke PubStone versi 2.0, kita install seperti biasa. Setelah itu, setelah diinstal, jangan dicabut SD cardnya. Sekali lagi jangan dicabut SD cardnya, karena apabila Anda cabut, hasilnya akan blank hitam. Walaupun di dalam MMC si STB-nya itu sudah ada PubStone-nya, tetap akan blank layarnya. Kita harus copy bootloader-nya. Bootloader bin-nya harus kita copy dari SD card tadi yang kita sudah buat ke dalam STB-nya. Ya, untuk cara kopinya gampang. Yang belum tahu, lihat video sebelumnya. Masa udah saya harus tampilin lagi caranya, kan enggak. Ya, kita lihat installnya. PubStone versi 2. Ini mau skip boleh, panjangin boleh. Kalau saya nggak mau skip biar nanti jalan. Gitu. Lu dengerin lagu. Iya, ini adalah proses install 3.7. Jadi setelah kelar pakai 2.0-nya, saya timpa pakai 3.7 untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi karena juragan yang sudah punya kode aktivasinya, saya garap cuma untuk menghidupkan STB ini lagi. Gitu. Cukup sekian teman-teman, terima kasih terutama untuk juragan Alpha yang sudah memberikan kita alat uji atau alat masalah sehingga kita dapat tambah ilmu baru, dan semoga bermanfaat untuk saya pribadi ke depan dan untuk teman-teman yang lain. Selamat tahun baru 2021, moga-moga tahun depan pandemi cepat hilang, semua bisa normal kembali, dan tentu saja kita harus sehat-sehat selalu. Terima kasih, tetaplah belajar walau halang rintang menghadang. Goodbye.